Halo guys, welcome back to VT Time again. Kali ini kita akan membahas kisah horor nyata lagi. Dan kali ini kita nggak bahas rekaman panggilan darurat 911 lagi. Dan ya, kita akan membahas kisah horor nyata. Kali ini terjadi di Batam, Kepulauan Riau, atau terjadi di Singapura. Jadi ada seorang gadis yang dinikahi oleh warga Singapura guys. Dan wanita ini terjadilah cekcok antara suami istri. Dan ya, silakan menonton, enjoy the video, and jangan takut. Oke dah. Wih, kalian yakin nonton video ini guys? Yakin? Udah deh, check this out. Semuanya berawal di tahun 97 di Batam. Ketika limpah, warga Singapura bertemu seorang wanita Indonesia bernama Riana Agustina yang bekerja di salon saat itu. Lin ini langsung menjatuh cinta pada Rania yang cantik dan seksi. Kisah cinta mereka ini kilat. Tahun 98 keduanya menikah dan Riana dibawa tinggal di Singapura. Mereka juga memiliki sepasang anak perempuan dan laki-laki. Lin bukan pria kaya sehari-hari, yaitu bekerja sebagai kurir di sebuah toko. Kehidupan dirinya dan anak istrinya itu tentu saja sederhana. Pada 2003, si Riana ini hamil lagi dan namun kehamilan itu menimbulkan konflik sebab si Lin ini curiga kalau Riana ini berselingkuh. Akhirnya Riana ini menggugurkan kandungan pada tahun itu juga guys. Disangka-sangka si Lin ini mendapatkan rezeki yang nomplok guys, karena dia memenangkan loto ataupun lotre ya guys. Uang yang didapat itu cukup banyak. Lin kemudian membawa anak dan istrinya pindah ke Johor Bahru, Malaysia. Di sana hidup lebih murah, mereka menyewa sebuah hotel atau sebuah bangla gitu. Dan dengan memakai sebagian uang hadiah itu untuk membuka salon Rania. Hubungan pernikahan mereka ini hanya manis di awal aja. Setelah itu mereka mulai sering cekcok. Pasangan itu tidak lama tinggal di Johor Bahru. Mereka kembali ke Singapura karena si sulung akan masuk SD. Dengan uang hadiah lotre, sisa dari hadiah lotre, mereka ini membeli sebuah flat di blok 132 Jalan Bukit Merah, Singapura. Lim juga memberikan Riana mobil Honda Sport. Namun hubungan Lim dan Riana tidak kunjung membaik. Mereka semakin sering berantem, sering cekcok. Terlebih uang hadiah lotre tersebut sudah habis. Pendapatan si Lim ini sebagai kurir toko tidak besar. Begitupun gaji si Riana ini setelah membuka salon juga tidak banyak. 1 April 2005, Riana ini mendatangi Family Service Center gitu guys. Dirinya bilang dia dirujuk dari Institut Kesehatan Mental kepada pekerja sosial, yaitu mengalami stres psikologis karena pernikahannya itu tidak bahagia bersama Lin. Dia dan Lin selalu bertengkar, sering menyakiti satu sama lain, dan menolak cerai. Pekerja sosial ini lalu membantu Riana mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan perlindungan semacam restraining order agar si Lim ini tidak mendekatinya. Namun seminggu kemudian, Riana menarik permohonan itu dan bilang ia ingin rujuk dengan si Lim ini. Dia bilang saya akan beri kesempatan kepada si Lim, tapi sekitar 3 minggu kemudian, pada 26 April 2005, Riana kembali mendatangi Family Service Center ini dan mengaku dirinya dan Lim bertengkar lagi. Sangat tidak konsisten ya guys. Lu mau apa sih? Mau cerai atau mau rujuk? Saat itu, pekerja sosial yang menerima laporan curiga mengapa lutut si Riana ini lebam-leban. Dan Riana ini menjelaskan hari sebelumnya pada 25 April sepulang kerja dia itu bertengkar hebat dengan Lim di flat mereka di Bukit Merah, Singapura. Sebabnya si Lim ini tidak punya uang untuk membeli makan malam ke keluarganya.
Riana mengatakan saat itu dirinya marah dan membentak Lin. Lin yang kesal nendang meja yang kemudian membenturkan lutut si Riana ini hingga lebam. Riana juga bilang Lin ini menyeretnya ke kamar tidur dan mencoba membekapnya dengan bantal. Pekerja sosial ini langsunglah tanggap Riana mengalami KDRT dari suaminya. Riana harus segera dijauhkan dari Lin, kata pekerja sosial ini. Riana pun diminta untuk sementara tinggal di penampungan pekerja sosial ini di Water Street. Lalu si Riana ini diminta juga untuk mengambil pakaian dan barang-barang Riana di flat. Pekerja sosial ini mendampingi si Riana ini setiba di flat, kedatangan mereka disambut oleh Lin. Lalu pekerja sosial ini menjelaskanlah untuk sementara si Riana ini akan tinggal di penampungan menunggu beresnya perselisihan antara Riana dan Lin. Selagi Riana mempacking pakaian dan barang-barangnya di kamar, Lin mengatakan kepada pekerja sosial dirinya tidak mengerti mengapa Riana sangat marah dan mengadu pada pekerja sosial. Padahal menurut Lin, dirinya marah pada Riana karena memergoki istrinya membawa pria lain ke flat mereka. Lin ini curiga Riana kalau Riana ini berselingkuh saat dirinya pergi bekerja. Namun ketika Lin marah dan menyanyikan hal itu, Riana malah mengamuk. Begitu mendengar Lin mengadukan hal tersebut kepada pekerja sosial, Riana yang sedang sibuk packing pakaian langsung keluar dari kamar dan menyemburkan sumpah serapah kepada Lin. Pecah pertengkaran hebat tanpa henti. Riana mencaci maki suaminya dengan kata-kata kotor. Melihat keadaan itu, pekerja sosial yang khawatir akan terjadi kekerasan fisik lagi segera memanggil polisi. Namun sebelum polisi tiba, Lin memohon-mohon kepada Riana untuk tidak meninggalkan dirinya. Hingga pertengkaran reda, ketika polisi tiba, pasutri itu sudah tenang. Riana pun meninggalkan flat menuju tempat penampungan sementara. Riana ini hanya bertahan beberapa hari, guys. Sebab kemudian keluar atas keinginan si Riana sendiri dan menyewa flat sendiri. Sementara itu, Riana dan Lin ini diharuskan mengikuti konseling pernikahan pada 25 Mei 2005 kepada pekerja sosial, guys. Pada hari H, 25 Mei 2005, Lin ini curhat dia tidak ingin cerai dengan Riana dan ingin melakukan apapun semampunya untuk membuktikan dirinya pada sang istri. Tapi jika Riana tetap ngotot bercerai, menurut Lin, dia tak akan mencegah dan tidak akan minta hak asuhannya. Meski sudah mengikuti konseling, hubungan Riana dan Lin tidak juga membaik. Tapi anehnya mereka juga tidak cerai, guys. Tidak kunjung cerai juga. Sesampai 5 bulan kemudian, hal mengerikan pun menimpa pasutri tersebut. Sampai flat mereka ini dikepung oleh polisi hingga 4 jam lamanya. Jadi kronologinya seperti ini, guys. Pada sore 25 Oktober 2005, pukul 6 dengan menumpang taksi, Riana Agustina ini yang tidak lagi tinggal satu atap dengan suaminya ini mendatangi si Lin di flatbot blok Jalan Bukit Merah, Singapura. Di dalam flat ini terjadi perbincangan di antara keduanya tentang hubungan mereka yang sepertinya tidak bisa diselamatkan lagi. Riana kemudian menyampaikan niatnya ingin membawa anak sulungnya ke Indonesia untuk tinggal di sana. Lin ini menolak tawaran si Riana ini karena khawatir Riana ini tidak bisa merawat sang anak dengan baik. Kemudian Riana marah dan membentak lah si Lin ini. Bertengkar lagi, guys, cekcok lagi. Kemudian emosi Riana ini naik turun, guys. Riana ini mencoba untuk merayu lagi si Lin ini agar si Riana ini diperbolehkan untuk membawa anaknya ke Indonesia. Kemudian si Lin ini tetap saja tidak ingin memberikan persetujuan itu kalau anaknya dibawa ke Indonesia karena takut Riana ini tidak bisa lah mengurus anaknya. Riana semakin marah, bergegas ke dapur mengambil pisau, namun langsung dihalangi si Lin ini. Saat itu juga si Riana ini ternyata sudah punya pacar dan mengirim SMS kepada si sang pacar. Segera hubungi polisi, Lin menyerangku, kata si Riana ini. Usai mengirim SMS, Riana menyerang Lin, lantas menampar dan mencepuk pria itu.
Lim mencoba untuk melawan dan balas mencekik Rihanna hingga wanita itu pingsan guys. Kemudian Lim berusaha membangunkan istrinya, tapi istrinya ini nggak bergerak. Panik lah si Lim ini kan geng. Terus dia langsung lah nelpon ibunya kan, ibu si Lim nih. Terus kemudian segera menghubungi polisi si ibunya ini. Tak lama kemudian polisi tiba di flatnya si Lim dan Rihanna ini di Bukit Merah, Singapura. Hampir bersamaan dengan pacar si Rihanna ini tiba dengan mobil Mercedesnya. Polisi yang telah menerima laporan dari ibu Lim mengetahui bahwa di dalam flat ada Rihanna istri Lim yang berada dalam bahaya. Tapi mereka tidak mendobrak masuk sebab khawatir si Lim ini akan bunuh diri atau melakukan tindakan bodoh lainnya guys. Jadi polisi mengepung lah flat dan meminta si Lim ini untuk membukakan pintu. Tapi pria itu menolak. Lim ini menolak. Dia tampak kalut dan mengancam seraya memegang dua belah pisau dari jendela. Polisi melihat sepatu dan tas wanita yang diduga itu milik Rihanna. Tapi polisi tidak melihat sosok si Rihanna ini guys. Polisi kemudian meminta bantuan ibu Lim untuk membujuknya menyerah dan membuka pintu. Tapi gagal lagi guys. Polisi kemudian tidak kehabisan kata, mereka minta anak-anak si Lim ini yang tinggal bersama nenek mereka untuk membujuk ayah mereka. Ya, bukakan pintu kami menunggumu di sini. Setelah akhirnya si Lim ini mendengarkan suara anak-anaknya, akhirnya setelah penentungan selama 4 jam, Lim ini akhirnya membuka pintu flat dan menyerahkan diri. Di kamar tidur, polisi menemukan Rihanna Agustina sudah tewas. Selama berada di dalam tahanan, si Lim ini ketakutan histeris guys. Dia tuh nggak bisa tidur tiap malam. Kadang dia mendengar bunyian-bunyian keras, dirinya itu terkejut. Dia takut dan yakin istrinya Rihanna masih hidup dan akan datang menghajarnya hingga tewas juga. Psikiater yang memeriksa kondisi si Lim ini menyimpulkan pria itu mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Yaitu yang kalian tahu gangguan mental yang muncul setelah seseorang ini mengalami atau menyaksikan peristiwa yang traumatis. Fakta dari hasil pemeriksaan diketahui selama pernikahan ternyata si Lim lah yang mengalami KDRT, bukan si Rihanna ya guys. Jadi memang playing victim benar cewek ini guys. Seperti yang dialami atau disampaikan Rihanna itu tidak benar ya guys. Sepanjang tahun 2003 sampai 2005, Rihanna kerap marah, membentak dan mencaci maki sang suami. Jika marah, dia akan menganiaya si Lim ini dengan memukul dan menendang si Lim. Terbukti akibat penganiayaan tersebut, sebelah telinga si Lim ini rusak dan mengalami cacat permanen. Lim sebagai suami banyak mengalah. Jika Rihanna menyerang, dia berusaha mengelak atau membiarkan hingga amarah Rihanna ini padam. Akibat KDRT yang dilakukan Rihanna, Lim ini menderita PTSD yang antara lain ditambahi selalu ketakutan atau cemas dan sulit tidur guys. Namun setelah 3 tahun mengalami penganiayaan pada malam kejadian 25 Oktober, akhirnya Lim memutuskan melawan. Awalnya ketika pecah pertengkaran malam itu seperti biasa, Lim membiarkan Rihanna mencekik dirinya hingga di satu titik si Lim ini tidak lagi kuasa menangani Rihanna yang sangat keras mencekik leher si Lim ini. Tertekan yang dipendamnya selama ini meledak. Dia balas mencekik Rihanna guys. Sekuat tenaga dia mencekik hingga Rihanna ini tewas pada malam tersebut. Psikiater menyimpulkan saat Lim mencekik Rihanna ini hingga tewas, pikirannya ini tidak normal sebab
Sulin itu tidak bisa sepenuhnya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim pun menjatuhkan hukuman vonis ringan pada Lin yang merupakan korban KDRT sang istri, yakini 2,5 tahun penjara, guys. Hakim menggambarkan Lin yang berusia 37 tahun ini sebagai tipe suami pengalah dan tidak berdaya yang jadi sasaran untuk kemarahan sang istri. Setelah sang istri tewas, Lim lah yang mencoba untuk bunuh diri, guys. Dan Lim ini pasrah menerima kondisinya, tapi si jaksa penuntut yang menuntut Lim 4,5 tahun penjara keberatan atas vonis hakim yang dianggap terlalu ringan. Alasan itu, si Lim ini kan juga menyerang Riana, sebab di tubuh Riana lebih banyak ditemukan luka dibandingkan di tubuh Lim, guys. Jaksa penuntut pun mengajukan banding, namun di tingkat banding hakim memutuskan vonis Lim tetap 2,5 tahun penjara. Lim juga diharuskan untuk mengikuti terapi kejiwaan akibat KDRT bertahun-tahun yang dilakukan istrinya kepada dia hingga jiwanya kembali normal, guys. Ibu Lim yang awalnya sempat bungkam akhirnya mau buka suara tentang menantunya yang cantik itu, Riana, dan Lim bertemu di Batam. Saat itu Riana itu masih remaja. Pada dasarnya Riana ini gadis yang baik, guys, awal-awalnya. Awalnya hubungan mereka ini sangat baik, guys. Menurut sang ibu, Riana dan Lim ini menikah secara Islam. Setelah menikah, Riana mendapatkan status permanen residen Singapura. Awalnya ibu Lim ini juga melihat sikap Riana ini sewajarnya aja, sikap wajar istri kepada suaminya. Kayak misalnya kalau suami itu melakukan kesalahan, istri memarahinya. Begitu juga sebaliknya. Namun lambat laun dia mulai menyadari, ibunya ini menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan si Riana menantunya itu. Riana ini egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Ibunya juga bilang kalau Riana ini egois, tidak mementingkan anak-anaknya yang selalu dititipkan kepada mertua. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, kesenangan dia sendiri. Riana yang galak juga kerap menuntut uang pada ibu mertuanya. Yang karena takut pada Riana, sebisa mungkin memberinya uang, Lin juga melakukan hal yang sama, sebisa mungkin memberikan apa saja yang diminta si Riana. Daripada wanita itu marah-marah dan mengancam meninggalkannya. Ini memang bukan pria yang cerdas, guys. Dia hanya lulusan SD, bekerja sebagai kurir juga di sebuah toko. Dia juga untuk memenuhi kebutuhan, dia akan mengusahakan apapun untuk keluarganya. Juga sering meminjam uang dari majikannya. Untuk membayar pinjaman tersebut, gajinya yang kecil dipotong lagi setiap bulan, guys. Kemudian saksi berikutnya, kedua anaknya juga membenarkan bahwa ibunya ini memang galak, guys, dan sering memukuli mereka. Pernah suatu kali Riana ini berbulan-bulan tidak pernah pulang atau mengunjungi anak-anaknya. Tapi sekalinya pulang, si Riana ini ngotot untuk membawa anak-anaknya pulang ke Indonesia. Tentu saja anak-anaknya itu langsung aja menolak, guys. Sekali mereka tidak mau ikut dan malah ketakutan berlari masuk kamar bersembunyi di kolong tempat tidur. Hal itu bikin Riana meradang, meski akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berbeda dengan Riana, si Lim setiap hari selalu berkunjung untuk melihat anak-anaknya setelah pulang kerja. So guys, jadi kekerasan verbal maupun fisik tidak hanya dilakukan oleh pihak dari suami saja atau pria terhadap istri, tapi juga bisa dilakukan istri terhadap suaminya. Seperti kasus pada hari ini yang dilakukan Riana terhadap Lim, hingga berujung dengan tewasnya Riana di usia 26 tahun. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa kapan-kapan. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar kalian tahu kalau aku sudah update. Nggak sabar buat ketemu kalian lagi. Dadah, bye.